Kalau kamu pakai laptop ini, dijamin nggak usah berlangganan AI, bro. Karena dia punya AI lokal, yang artinya kita bisa manfaatkan software AI gratis dan unlimited, bolo. Laptop ini speknya joss, bro, enak buat dipakai ngapain aja. Nah, dia punya dapur pacu yang benar-benar istimewa. Detailnya dia pakai prosesor AMD Ryzen seri baru, AMD Ryzen AI 300 series yang 360, dan prosesor ini dia itu punya NPU up to 50 TOPS. Kemudian untuk VGA-nya dia pakai Radeon 880M. Untuk RAM-nya dia udah 16 GB DDR5, penyimpanan jumbo 1 TB, terus softwarenya dia udah pakai Windows 10 Pro dan layarnya pakai IPS ukuran 14 in resolusi WUSGA. Alhasil, kalau teman-teman buat kerja, udah dijamin tuh mau multitasking model apa dia nyaman. Terus keistimewaannya seperti yang kita spill di awal, dia kalau dipakai untuk kebutuhan AI, kita bisa mengandalkan NPU lokalnya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Laptop ini cuangi, bro, karena dia punya komponen baru, yaitu pakai prosesor AMD Ryzen AI 7 Pro 360 yang sudah memiliki NPU up to 50 TOPS. Artinya apa? Artinya gini, nanti tuh teman-teman kalau ingin menggunakan AI yang tidak menggunakan koneksi internet, salah satu komponen utamanya adalah di prosesor ini, yaitu NPU tadi. Cuman sebelum kita ngebahas lebih dalam untuk masalah software AI yang berbasis internet dan tanpa internet, teman-teman harus paham dulu dari kedua buah pengertian ini. Misal teman-teman menggunakan software AI yang berbasis internet, kelebihannya itu yang pertama, teman-teman pastinya udah sering menggunakan beberapa aplikasi ini. Contohnya Gemini, kemudian kalian pakai GPT ataupun Cloud dan lain-lain. Itu artinya mereka sudah memiliki jaringan besar di luar negeri sana, yaitu dia punya server-server gede yang punya GPU dengan spek yang dewa untuk bisa menjalankan prompt yang kalian perintahkan. Terus kedua, enaknya itu kalian tidak harus menggunakan hardware dengan spek tinggi. Jadi teman-teman pakai laptop yang speknya kentang ataupun HP yang jadul pun, yang penting bisa koneksi internet, kalian bisa memanfaatkan beberapa aplikasi tadi. Terus yang ketiga, enaknya kalau kita pakai yang koneksi internet itu, teman-teman tidak harus mengupdate dari aplikasi AI-nya karena dia sudah diurus sama si pemilik AI. Nah, jadi kalian tinggal pakai aja di beberapa device itu langsung bisa dipakai. Cuman kekurangannya kalau AI berbasis internet itu, bro, yang pertama yang pasti kalian harus punya koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet, ini artinya tidak bisa digunakan. Terus yang nomor dua, yang jelas adalah tentang keamanan alias privacy. Semisal teman-teman mengunggah foto atau file dokumen, ini kita tidak akan bisa mengendalikan lagi, bro. Dan yang ketiga, yang jelas pas kita menggunakan AI berbasis internet, kita akan butuh delay ketika kalian menjalankan perintah alias prompt, terus dia waktu menjawab perintah. Nah, pokoknya di situ kalau tentang AI yang berbasis online. Sementara kalau kita ngomong tentang AI yang berbasis offline alias dari device kita, kelebihannya jelas adalah bertolak belakang dengan AI online yang kita bahas tadi. Yang jelas kelebihan pertama, dia itu bisa kita manfaatkan tanpa harus pakai koneksi internet karena dijalankan di device kita. Yang kedua, isu keamanan data ini tidak akan ada karena teman-teman kalau mengunggah file entah foto ataupun dokumen itu hanya berputar di device yang kalian punya. Terus yang ketiga, keuntungannya adalah teman-teman bisa menggunakan dia itu gratis dan tanpa jeda alias delay karena dia diproses di laptop yang kita punya. Tapi kekurangannya ini juga ada, bro, karena perlu kita pertimbangkan bahwa untuk AI yang berbasis offline kita harus memenuhi yang pertama minimum requirement alias spek. Contohnya di laptop ini dia pakai prosesor AMD Ryzen AI 7 Pro 360 yang punya NPU 50 TOPS, itu menjadi salah satu standar. Dan harga untuk device ini, saya nggak bisa bilang ini terjangkau, tapi ini bisa menjadi salah satu investasi kalian buat jangka panjang. Terus yang kedua, kita juga harus memperhatikan komponen pendukung yang lain selain prosesor, yaitu memori dan juga penyimpanan, karena semakin tinggi dari komponen itu, dia juga akan otomatis mempengaruhi kinerja alias pemrosesannya. Semakin tinggi akan semakin cepat. Nah, dari sini setelah teman-teman paham dari info dasarnya, kita akan lanjut untuk nunjukin demonya buat teman-teman pas kita pakai AI lokal alias on device. Pertama-tama kita harus download aplikasinya dulu, bro. Jadi ya ini nggak akan langsung ada di laptop kalian, kecuali beberapa. Yang pertama kita harus download Lemonade.
Nah, ini detailnya akan kita kasih di deskripsi. Yang nomor 2, kita download Amuse. Yang nomor 3, kita menggunakan aplikasi bawaan Microsoft. Nah, Microsoft ini biasanya kita gunakan adalah Windows Studio Effect untuk kebutuhan meeting online dan kawan-kawan. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan live caption yang bisa bermanfaat ketika teman-teman lagi ngomong sama orang luar negeri dan bahasa kalian itu butuh untuk ditranslate lewat sini. Ini akan bermanfaat sekali. Lanjut bolo, kita akan lanjut ke aplikasi Lemony dulu. Setelah teman-teman download, nanti dibuka tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman wajib itu download dulu language modelnya. Di sini kita menggunakan 4 buah language model, yaitu punyanya DeepSeek R1 Distilama yang menggunakan parameter dia pakai CPU, hybrid, dan juga NPU. Kenapa kok banyak? Karena kita mau menunjukkan bro, efektivitas dari masing-masing dari model language ini supaya kita bisa pilih mana yang tercepat untuk kita manfaatin. Nah, parameternya kita lihat dari HW Monitor dan juga pakai Task Manager untuk melihat dia kinerjanya seberapa dan berapa cepat untuk prompt yang kita berikan. Lanjut kawan, kita akan masuk ke software berikutnya, yaitu punyanya Amuse V3.1.0. Nah, setelah teman-teman download, nanti teman-teman wajib ngeloading model dari AI yang akan kalian gunakan. Nah, tampilannya setelah buka harus download seperti ini bro ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke tab Model Manager. Nah, di sini di Model Manager ini kita menggunakan Stable Diffusion 3 yang menggunakan performa dari AMD GPU. Nah, setelah ini keinstall, kita masuk lagi ke image generation. Tinggal teman-teman lihat aja tuh, dia ada beberapa parameter. Di bawah sini ada pengaturan untuk memory mode. Kalian bisa pilih yang auto detect, minimum atau maksimum. Ini artinya apa? Artinya adalah ketika teman-teman memproses text to image, dia itu mengalokasikan memori dari laptop ini untuk diproseskan di dalam aplikasi Amuse V3.1.0 ini. Nah, di sini saya pilih auto detect atau minimum supaya kerjanya lancar. Yang dimana itu juga menjadi salah satu parameter untuk lanjutannya. Selain prosesor yang tinggi, memori dan juga penyimpanan itu juga menjadi tolak ukur utama supaya bisa menjalankan aplikasi kayak gini. Setelah teman-teman paham ini semua, tinggal kita lanjut aja ngasih prompt alias perintah di sini. Catatannya ini pakai bahasa Inggris bro ya, jadi promptnya nggak bisa pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau udah tinggal enter aja, nanti ditunggu. Setelah hasilnya keluar, teman-teman akan mendapatkan kelebihan bahwa kita generate-nya bisa unlimited bro, dan ini gratis plus tanpa koneksi internet. Terlepas kalau kita melihat dari hasilnya ini kurang bagus atau maksimal, ini sebenarnya kembali lagi tergantung teman-teman ngasih perintah atau prompt-nya seperti apa. Semakin detail, dia hasilnya akan semakin bagus kawan. Nah, yang ketiga bro, kita langsung bisa memanfaatkan aplikasi bawaan dari Windows, yaitu Windows Studio Effect atau bisa pakai Live Caption hingga Recall. Nah, di sini saya akan pakai 2 aja contohnya. Yang sering dipakai itu karena untuk model Windows Studio Effect ini akan sangat berpengaruh pas teman-teman butuh meeting online. Efeknya, teman-teman akan mempermudah untuk audiens kalian supaya tampilan dari kameranya itu dia tetap center untuk automatic framing. Kalau eye contact, pandangan dari mata kalian ini akan tetap lurus ke bagian kamera. Sementara kalau untuk background effect bisa blur pakai stand full ataupun portrait, nanti dia akan memberikan efek samping background di bagian belakang kalian, gambarnya akan ngeblur untuk bisa memberikan fokus supaya kalau kita lagi meeting online ataupun mengikuti suatu secara daring, ini akan tampilannya looks-nya profesional. Nah, sementara kalau untuk aplikasi Live Caption, ini dia bisa bermanfaat sekali ketika teman-teman membutuhkan translate dari video online, offline, hingga percakapan. Nah, fungsinya banyak banget ini bro ya. Ketika teman-teman pun ingin ngobrol dengan orang yang memiliki beda bahasa, nanti dia akan dengan mudah bisa mentranslate obrolan tersebut ke dalam bahasa yang kalian kehendaki. Pokoknya ada di sana bosku. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan laptop yang canggih kayak gini dengan prosesor AMD AI 300 series, teman-teman bisa dengan mudah untuk memanfaatkan alias mempercepat pekerjaan kalian untuk menggunakan software AI. Ini mana trennya sekarang kan kita mengarah ke
tren penggunaan teknologi hybrid bro ya. Jadi semisal teman-teman butuh privacy, kalian bisa mengandalkan NBU lokal sini untuk ngejaga data dari perusahaan kalian pribadi. Tapi ketika teman-teman mungkin butuh ngolah data yang lebih kompleks, kalian juga masih bisa memanfaatkan yang berbasis cloud supaya pemrosesannya jauh lebih cepat dan juga akurat. Intinya dengan teknologi canggih kita harus tetap bisa menyesuaikan diri adaptasi supaya apa? Cari cuan makin gampang dan teknologi ini semuanya mempermudah pekerjaan kita. Ya segitu aja bro ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat dan bisa semakin cuan bro.